Halo, kembali lagi bersama dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi di video kali ini kita memasuki video untuk part yang ketujuh atau seri terakhir dari pembuatan aplikasi keuangan nirlaba. Jadi di sini sudah final teman-teman ya. Jadi kita akan selesaikan di seri yang akan kita bahas ini. Namun sebelum kita masuk ke seri pembahasannya, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini ataupun sudah sering masuk ke channel ini namun belum subscribe, silahkan di subscribe dulu teman-teman, dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tetap update video terbaru dari saya. Oke, kita buka dulu filenya. Jadi ini adalah file yang kemarin kita buat teman-teman ya, terakhir di laporan aktivitas. Jadi untuk yang sekarang kita akan buat neraca, kemudian kita buat untuk perubahan aset netonya. Jadi di sini ada perubahannya. Nah, mari kita buat dulu untuk formatnya teman-teman. Jadi di sini buat satu sheet baru. Jadi satu sheet baru, kemudian kita rename. Kita beri nama neraca. Jadi kita beri saja seperti ini, neraca atau laporan posisi keuangan. Oke, ini sudah kita ubah dulu. Untuk kita kontrol A, kemudian kita ubah dulu fontnya teman-teman seperti biasa. Kita gunakan ini sesuai dengan yang kita biasa gunakan teman-teman. Kita lihat untuk formatnya di bagian neraca ini kita akan menyusun seperti ini judul. Oke. Kita buat ini judulnya masuk ke sini saja teman-teman ya. Ini kita copy saja. Ctrl D untuk copy secara cepat atau bisa gunakan Ctrl copy paste biasa saja. Jadi di sini sama dengan ini laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan, kemudian beri spasi satu kali teman-teman. Pada saat digabung nanti formulanya itu akan otomatis ada spasinya, ada jaraknya teman-teman ya. Kemudian tambahkan dan kita masukkan formula teks ini untuk mengambil data tanggal sesuai dengan format yang kita inginkan. Laporan posisi keuangan, kita tambahkan dulu di bagian ini per tanggal. Di sini gunakan akhir teman-teman ya. Jadi di sini akhir. Kemudian format tanggalnya itu day, y 3 kali. Nah, nanti disesuaikan sendiri seperti apa format yang diinginkan. Di sini saya seperti ini teman-teman ya. Kita enter. Maka otomatis mengambil laporan posisi keuangan per tanggal 28 Februari 2021. Oke. Ini saya ganti periode 1 tahun teman-teman ya, supaya seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita perlukan itu kolom-kolom berikutnya. Jadi ada kode, nama akun, kemudian 31 Desember. Oke. Jadi ada kode, nama akun, nama akun ini teman-teman ya, tanggalnya. Tapi di sini kita ada yang di hide, kita munculkan dulu seperti ini. Ada 4 kolom lagi teman-teman ya. Jadi ini kita masuk di sini dulu. Untuk saldo normal kita perlukan nantinya ada saldo normalnya, kemudian
Di sini periode sebelumnya ini sama dengan saja, jadi sama dengan ini teks akhir kita kurang 1 teman-teman ya. Itu karena misalkan tanggal 31 tanggal 1 dikurangi 1 itu akan balik ke tanggal periode sebelumnya. Kemudian formatnya ini seperti biasa teman-teman, sama dengan yang tadi, selalu D kemudian itu bulannya, kemudian Y adalah tahunnya. Kita tutup, kita enter dulu. Ini 27 Februari 2021. Oh sorry, ini awal teman-teman ya, kita gunakan periode awalnya. Oke, jadi ini. Kemudian di sini kita hide nantinya periode berjalan. Ini hanya untuk memudahkan kita. Kemudian di sini kita tinggal copy saja yang ini teman-teman. Kita copy, kemudian kita pastekan formulanya. Hilangkan kurang satunya. Nanti di sini masukkan akhir. Oke. Karena ini tanggal akhir yang kita pilih. Jadi 28 Februari 2021. Periode sebelumnya itu 31 Januari 2021. Kita bisa hide ini teman-teman. Kita hide-nya menggunakan ini saja, grup. Ini juga kita gunakan grup. Jadi pada saat teman-teman klik ini, maka otomatis yang muncul hanya ini saja. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian ininya teman-teman, ke menu view. Kita hilangkan untuk grid lines-nya. Ctrl B. Kemudian di bagian akunnya ini kita atur dulu sesuai dengan susunannya. Ada aset. Ini kategori aset, kita bagi menjadi aset lancar. Nah, nanti di sini kita gampangnya ini bisa langsung copy dari neraca saldonya teman-teman. Jadi seperti ini. Kita ambil dulu semua seperti ini. Ditarik saja ke bawah. Tuh, ini istilahnya kita copy paste saja teman-teman. Ini kode 4 kita tidak gunakan. Kita hapus saja ini yang kode 4, ini kebanyakan teman-teman. Kita delete. Di bagian neraca saldo ini kita beri nama, ini sudah ada saldo SN, kemudian ini kita beri nama saldo nama, kita enter. Di saldo kode, oke. Kita masuk di sini sama dengan if, atau jika kode sama dengan kosong, maka di sini kita kosongkan juga teman-teman. Jika salah, indeks. Jadi indeks SLD nama, kemudian match itu di kodenya, lalu lookup array-nya kita ambil SLD kode. Match type 0. Kita tutup, kita enter, dan ini akan otomatis mengambil. Nah, ini setelah kita copy paste ke bawah muncul seperti ini. Tinggal diatur untuk lebar kolomnya. Kemudian di bagian kasnya, ini yang untuk judulnya teman-teman, silahkan di blok dulu. Sini kita tambahkan 1 baris. Di sini akan jadi total kas. Oke. Ini huruf kecil saja ya. Total kas.
Kemudian di bagian bank juga ini kita insert. Total bank. Untuk persediaan jangan lupa di blok juga. Kita blok dulu, kita bold, sorry. Kemudian kita tambahkan juga keterangannya. Jadi intinya nanti disesuaikan dengan akun yang teman-teman gunakan. Di sini saya ada persediaan contohnya, jadi saya buatkan total persediaan, kemudian total piutang, oke. Ini ada aset lancar lainnya di bagian ini teman-teman ya. Insert. Kita buat 2 karena di sini nanti ada total keseluruhan. Nah, di sini total aset lancar lainnya. Kemudian di bagian akhir kita huruf besar saja, total aset lancar. Kita berikan jarak. Jadi format ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan kebutuhan. Jadi seperti apa yang diinginkan bisa diatur teman-teman. Oke, kita berikan dulu untuk garisnya. Jadi silahkan ditambahkan sendiri, mau diberikan warna juga boleh teman-teman. Yang penting kita mengerti apa yang akan kita tambahkan di bagian format yang dibuat ini teman-teman. Di sini aset tidak lancarnya. Ini kita ketik saja, kemudian ini dihilangkan kodenya. Tambahkan 2 baris saja teman-teman ya. Oke, sorry, tambahkan 3. Saya perkecil dulu, jadi seperti ini. Kita copy saja dari sini teman-teman, supaya formatnya sudah ada. Untuk diubah saja namanya. Jadi di sini total aset tidak lancar atau aset tetap teman-teman ya. Nanti di bagian akhir ini total aset. Jadi gabungan antara yang lancar dengan yang tidak lancar. Di sini besar saja. Oke. Di bagian liabilitas juga ini bisa teman-teman atur sendiri. Kita buat dulu seperti ini. Ini tinggal ditambahkan saja total. Kita buat seperti ini. Oke, kita paste saja. Kalau akunnya kurang, teman-teman bisa insert sendiri, tambahkan. Yang penting formulanya teman-teman copy. Di sini total liabilitas jangka pendek, total liabilitas jangka panjang. Tambahkan 1 lagi. Ini total liabilitas saja teman-teman ya. Oke.
Oke, gabungan untuk keduanya. Total aset neto kita copy. Total liabilitas dan aset neto. Secara format ini sudah kita selesaikan dulu teman-teman, sisa diatur kembali sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Oke, sekarang kita buka dulu yang SN ini. Kita ambil saja formula dari ini teman-teman ya. Kita copy. Lalu kita pastekan. Di sini muncul kas, kita ganti saldo nama yang ada di sini dengan saldo SN. Jadi kita ambil SN-nya teman-teman. Ini kosong, kita copy saja. Jadi ini di copy paste saja. Kita akan ambil ini. Jadi jika teman-teman ada penambahan baris baru atau row baru, itu teman-teman sisa copy saja formula yang teman-teman sudah buat supaya laporannya tidak berubah teman-teman ya. Di neraca saldo ini kita kan ada ini saldo awal teman-teman sudah ada di sini. Kemudian juga sudah ada perubahan. Kemudian ada saldo akhir. Sebenarnya ini sudah lengkap teman-teman. Sisa diolah saja. Kita berikan nama dulu. Saldo ini saldo awal debit, saldo AD, kemudian ini saldo awal kredit, kemudian saldo perubahan debit, PD, PK. Ini sudah ada semua namanya teman ya. Saldo D, saldo K. Nah, sekarang di bagian neraca ini kita tinggal masukkan formulanya. Jadi sama dengan jika ini sama dengan kosong atau serial numbernya kosong, maka di sini harusnya kita kosongkan saja seperti ini. Jika salah, kita buat lagi if. Jadi ini if bertingkat teman-teman. If jika ini D9 sama dengan D atau debit, maka saldo awal debit kita kurangi dengan saldo awal kredit. Jadi seperti ini. Kalau misalkan salah atau titik koma atau koma jika teman-teman error pada saat menggunakan titik koma, jika salah saldo awal kredit dikurang saldo awal debit, berarti itu menandakan kalau D9 ini adalah K, misalkan di luar dari debit tadi teman-teman. Kita tutup, enter saja. Ini kosong, kita paste saja seperti ini. Oke. Ini tinggal copy paste formula saja teman-teman. Jadi cukup buat sekali saja. Oke, ini sudah kita selesaikan. Cek dulu. Oh sorry teman-teman ya, di sini ada
harus ada di sini indeks teman-teman. Kita lupa tadi yang di formula ini D10 sama dengan D, maka indeks kita hapus saja dulu yang di bagian formula if true sama if false nya. Jadi di sini indeks kita kan indeks S saldo awal debit match ini teman-teman ya. Jadi kodenya di saldo kode. Oke, kita 0 di sini. Tinggal copy saja di sini teman-teman ya. Kita pindah ke atas. Ini di copy saja indeksnya. Jadi ini di blok saja, kemudian kita copy sampai indeks supaya kita tidak membuat berkali-kali teman-teman ya. Dikurang indeks ini yang kredit. Nah, jika salah di sini kita buat ininya dulu, kurungnya. Pilih ini teman-teman ya. Jika salah ini kita titik koma lagi. Jika salah itu kita mulai dari kredit tutup kurung dikurang paste lagi yang tadi teman-teman. Jadi tinggal ganti saja. Jadi jika ada yang error nantinya teman-teman bisa periksa kurung yang digunakan. Kalau misalkan teman-teman ada buka kurung berarti harus ada tutupnya. Kemudian ini sudah selesai, kita enter seperti ini, yes saja. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Kita copy ulang. Oke. Jadi sebenarnya kelihatan panjang, namun formula ini kita hanya copy paste saja teman-teman. Jadi kita tinggal ambil saja formula-formula yang digunakan. Sekarang untuk periode berjalan kita butuh juga teman-teman. Ini kita butuh juga untuk periode berjalannya. Sisa di copy saja. Yang ini kita copy saja teman-teman. Satu formula. Jadi di copy-nya semua. Kita Ctrl C, enter. Kita cek yang di sini. Kita ambil di bagian ini teman-teman. Sebenarnya ini periode berjalan nanti kita bisa gunakan saat pembuatan pengembangan kedepannya untuk arus kasnya. Jadi kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya. Nanti yang penting neraca dengan laporan aktivitasnya itu jadi dulu teman-teman untuk yayasan sederhana ini. Kita paste kembali yang formula yang tadi teman-teman. Ini sudah otomatis semua, hanya saja kita perlu ganti AD dengan debit saja untuk sesuai dengan nama kolom tadi yang sudah kita buat. Jadi saldo K saja ini dikurangi dengan saldo debit. Oke, jadi ini cuma bermain di D dan K nya. Kita copy lagi seperti ini. Oke, kita paste saja seperti ini sampai untuk ini tinggal kita kurangkan saja. Jadi if n sama dengan kosong, maka
dikosongkan juga jika salah. Saldo berjalan saldo akhir dikurangi dengan saldo awal. Ini teman-teman bisa copy juga. Kemudian ini tanggalnya kita cukup zoom saja seperti ini. Ini juga teman-teman ya. Ini penjumlahan yang biasa saja, karena kita butuh totalannya. Zoom di sini juga. Ini kita buat saja semua formulanya itu menggunakan rumus penjumlahan zoom sederhana, sama dengan untuk aset lancar kita jumlahkan dari yang kas, kita tambah saja. Jadi ini formatnya teman-teman buat dulu sekali, nanti teman-teman sisa gunakan untuk berikutnya. Oke, bentar. Kita ubah dulu formatnya ke accounting seperti ini. Oke. Kita blok saja yang mau dijumlahkan. Jadi total aset itu diperoleh dari total aset tidak lancar ditambah dengan ini teman-teman ya, total aset lancar. Pedomannya nanti di sini teman-teman. Kalau misalkan mau lihat balance-nya itu dari bandingkan di antara total aset dengan total liabilitas. Kita lanjut dulu buat dulu ininya, formulanya. Kita tarik saja sampai ke atas ini. Ini ignore error kalau yang ada muncul seperti itu. Lalu kita jumlahkan jangka panjang ditambah dengan jangka pendek. Oke. Kita kontrol B untuk menebalkan semua. Jadi ini tinggal tambahkan aset neto tambah total liabilitas. Nah, ini belum balance teman-teman ya. Belum balance di sini karena kita belum buat untuk yang berikutnya. Oke, sampai di sini sudah jadi dulu. Kita akan buat untuk sheet baru di bagian ini teman-teman ya. Karena di sini ini ada ini teman-teman ya, ada pengambilan dari yang tanpa pembatasan dengan pembatasan. Jadi ini harus seimbang teman-teman. Kita buat aset netonya ini.
laporan perubahan, kita kontrol A. Jadi durasinya ini agak panjang teman-teman, karena kita selesaikan proses pembuatannya di sini. Sama ini saja, sama dengan yang di atas. Oke. Laporan perubahan aset neto. Kita perlukan aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Aset neto tanpa pembatasan pemberi sumber daya. Isinya di sini saldo awal, surplus defisit. Kita copy saja biar lebih cepat dan menghemat waktu. Teman-teman silahkan ketik saja surplus defisit periode lalu, kemudian periode berjalan. Kita copy seperti ini. Yang tanpa ini neto dengan pembatasan. Kita insert satu baris lagi supaya tidak mepet-mepet teman-teman ya. Untuk di atasnya kita aturkan dulu. Ini bisa seperti ini. Kemudian ada saldonya. Pertanggalnya ini kita bisa ambil di bagian sini teman-teman. Di neracanya kita ambil yang ini 28 Februari. Komprehensif I37 teman-teman. Jadi ini. Oke. Sekarang kita ambil yang saldo awal ini dari coanya akun di sini aset neto tanpa pembatasan ini. Ini yang tanpa pembatasan dulu teman-teman ya. 100.000, kemudian defisit periode lalu. Kita masuk ke laporan aktivitas, kita buka ini yang kemarin kita buat teman-teman. Ini periode sebelumnya. Jadi ini yang tanpa pembatasan. Nah, kita ambil yang di sini teman-teman. Kita masuk dulu, sama dengan arahkan ke bagian totalnya teman-teman ya. Kemudian di periode berjalan Oke, kita cek dulu di bagian ini apa kita sudah sesuai untuk pengambilannya. Di komprehensif I37, jadi FG I37 di bagian bawah sini teman-teman ya, sudah benar. Kemudian yang di berikutnya itu E37, kita kembali lagi di komprehensif E37 ini teman-teman, periode berjalan. Kemudian F51, jadi J37 dan F37, J37 dan F37. Oke, kita masukkan. Ini salah teman-teman, bukan yang saldo terakhir. Kita ambil dari ini periode berjalannya di awal teman-teman. Ini juga sama, dari akun dulu kita ambil yang ini, lalu sama dengan lagi untuk periode lalu kita ambil dari yang berjalan periode lalu, kemudian ini kita ambil lagi untuk periode berjalannya.
Kita coba total dulu teman-teman. Di sini untuk totalnya saldo akhir saja. Di sini saldo akhir. Oke. Kita hilangkan grid lines-nya. Jumlahkan saja ini. Sekarang di bagian neraca ini teman-teman, di bagian akhir ini kita cek dulu. Di bagian akhir itu, di bagian neraca, untuk yang ini kita tambahkan dengan aset neto C10. Jadi formula jalan seperti biasa, tapi kita ambil dari aset neto, kemudian C10 dengan C17. Jadi dia harusnya ambil dari C10 itu yang saldo awal teman-teman, ini C10 dan C17. Oke, kita ambil juga yang di sini, kita tambahkan dengan bagian akhir ini, kita tambahkan dengan aset neto ini ansitnya. Kita ambil di sini yang tanpa pembatasan. Kemudian yang ini kita ambil juga sama teman-teman ya. Dari sini. Dengan tanpa pembatasan dan dengan pembatasan. Ini sudah sama untuk saldo awal, ini sudah sama teman-teman. Sisa di bagian neraca untuk saldo akhir ini kita ambil yang ini C19 dikurang C16. Kita cek dulu C12 dikurang C9. Ini C12 dikurang C9. Jadi totalnya namun dikurangi dengan saldo awalnya teman-teman, supaya bisa otomatis. Jadi di sini ditambah kita yang sheet 2 ini C10 dikurangi dengan yang di awal ini teman-teman ya, sama dengan ini. Ini kita tambahkan, ini dikurang dengan ini. Oke. 1656.000. Oke, ini sudah kelihatan, ini sudah balance teman-teman. Nih. Ini sudah jadi untuk neraca kita, tinggal dirapihkan saja. Jadi jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa masukkan di kolom komentar supaya teman-teman bisa kita diskusikan, ataupun bisa menghubungi langsung via WhatsApp teman-teman ya. Tinggal diatur saja seperti apa tampilan yang diinginkan. Oke. Ini sudah jadi untuk neraca. Jadi sudah seimbang antara total aset dengan total liabilitas dan aset neto. Oke, mungkin seperti ini untuk pembahasan terakhir kita di seri pembuatan aplikasi keuangan nirlaba untuk yayasan atau lembaga-lembaga non-profit lainnya. Jadi jika ada yang kurang jelas silahkan dipertanyakan kembali, baik via WhatsApp ataupun via komentar yang di deskripsi sesuai dengan ini. Kalau kontak ada di deskripsi video saya. Oke, jangan lupa teman-teman tetap dukung channel ini untuk tetap berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat terkait keuangan teman-teman ya. Jadi lebih khusus kita belajar penggunaan Excel untuk keuangan atau akuntansinya, pembukuan. Oke, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.